Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk lebih giat menjalankan perintah-perintahnya dengan dilandasi keimanan kepadanya dan dengan penuh harapan akan keridhaannya dan pahala akhirat tanpa diselingi dengan riya dan sum'ah. Takwa juga berarti meninggalkan larangan-larangannya, karena pada hakikatnya larangan-larangan itu jika kita kerjakan akan menjadi racun yang akan membuat diri kita ini menderita, baik dikala hidup di dunia apalagi ketika di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia dalam fungsinya sebagai pengemban amanat dari Allah bukanlah memikul tugas yang ringan. Manusia haruslah dapat berpikir untuk mengolah dan mensejahterakan kehidupannya dengan memanfaatkan alam seisinya tanpa merusak keseimbangannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia sebuah anugerah yang amat besar yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yakni akal pikiran. Dengan akal itu manusia dapat berpikir untuk mensejahterakan kehidupannya sendiri dengan memanfaatkan apa yang telah disediakan Allah baginya, yaitu alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat di atas memberitahukan kepada kita bahwasanya semua ciptaan Allah hendaknya kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semuanya. Memang dialah yang maha agung dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dengan memikirkan semua ciptaannya agar kita dapat mengambil manfaat darinya. Ayat di atas juga mengandung dan mengundang pengertian bahwa akal pikiran merupakan unsur yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan,
sekaligus merupakan alasan agar manusia berilmu pengetahuan dengan kewajiban untuk belajar. Namun demikian, tidak berarti bahwa hanya akal dan ilmu pengetahuan saja yang dapat menjamin kehidupan manusia, keberhasilan manusia, dan kesuksesan dalam kehidupan. Sebab banyak kita jumpai suatu masalah yang meragukan dan sulit untuk dipecahkan, sehingga dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah memberikan akal pikiran dan juga alam semesta, serta memberikan pedoman-pedoman yang dapat dijadikan untuk memutuskan suatu perkara, yaitu agama Islam. Islam dengan pedoman dan petunjuk dari Allah mampu menyelamatkan manusia dari lembah kehancuran dan kebinasaan. Karena akal hanya dapat memandang sebatas di hadapannya saja, sedangkan Islam memandang sampai masa depan hingga sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Dengan demikian, siapa saja yang berpedoman kepada aturan-aturan Allah, maka dialah yang akan hidup tenang, hidup aman dan damai di dunia dan akhirat. Jadi ilmu pengetahuan saja tidak dapat menjamin ketenangan dan kedamaian dalam hidup tanpa disertai dengan agama Islam. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tanpa agama dapat kita ibaratkan orang yang berjalan dengan mata buta. Sedangkan agama tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan dengan mata yang tajam tapi kakinya pincang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan dua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu juga. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, maka jelaslah bahwa ilmu pengetahuan itu erat sekali hubungannya dengan ilmu agama. Meski dalam batas-batas tertentu, ilmu pengetahuan itu sendiri tidak dapat mendahului agama. Sebab agama itu telah dijamin kebenarannya secara mutlak, karena agama itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan tadi, maka nyatalah bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan dalam agama Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin, laki-laki maupun perempuan. Dan Islam tidak mengharapkan umatnya menjadi manusia-manusia yang bodoh dan goblok. Sebab orang-orang yang bodoh akan menjadi orang-orang yang terbelakang, yang akan mengikuti kemana orang-orang yang mengerti itu pergi. Dan juga menuntut ilmu itu bukan hanya ketika kita masih muda saja, melainkan kewajiban menuntut ilmu itu mulai dari bayi hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, tuntutlah ilmu pengetahuan sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu dari geyongan sampai kuburan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesadaran akan pentingnya ilmu dalam kehidupan ini, dan agar kita diberi kekuatan untuk selalu menghargai ilmu, lebih-lebih ilmu agama,
dan semangat untuk menuntutnya, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki juga didasari dengan ketakwaan dan ilmu agama yang mapan, juga keimanan yang sangat kuat, insya Allah akan membimbing kita mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, baik dikala kebahagiaan waktu di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, menjadi orang yang bahagia baik di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.